Halo minasang, aku Akbar dari Pocket Nihongo. Apa sih pemimpin itu? Pertanyaan sederhana ya, tapi cukup sulit dijawab. Kalau kita bertanya sama orang ini, mungkin jawabannya adalah seperti ini. Joshu to wa keirai de gozaru. Kenapa? Jawabannya ada di video kali ini. Ya, orang ini adalah Toyotomi Hideyoshi. Beliau lahir di provinsi Owari tahun 1536 pada zaman Sengoku Jidai. Beliau lahir dari pasangan petani, bukan dari keturunan bangsawan atau samurai. Dia berbadan kecil, berwajah jelek, dan sama sekali nggak kuat. Jadi dia ini dari kecil udah apes lah. Saking jeleknya Toyotomi Hideyoshi ini, di beberapa karya sastra disebutkan kalau Hideyoshi ini dijuluki dengan monyet botak. Tapi di satu bukti ontetik sejarah yang berdasarkan dari surat Oda Nobunaga ke istrinya, Toyotomi Hideyoshi ini dipanggil tikus botak oleh Oda Nobunaga. Toyotomi Hideyoshi memulai karirnya di militer sebagai seorang pembawa sendal. Jadi ketika dia masih muda, Toyotomi Hideyoshi ini bermaksud mendatangi Oda Nobunaga karena beliau melihat kalau Oda Nobunaga ini adalah salah satu prospek yang menjanjikan di masa depan. Jadi beliau ingin mengabdi kepada Oda Nobunaga. Ketika suatu hari di perjalanan dia bertemu dengan Oda Nobunaga, si Toyotomi Hideyoshi ini takut banget, ketakutan dia. Karena Oda Nobunaga ini emang dikenal sebagai pemimpin yang karismatik, brutal. Terus dia bilang, dia ingin diangkat sebagai pengikutnya lah. Mungkin ini keberuntungannya dia ya. Dia punya otak yang cerdas. Dan dia bisa melihat peluang, dia menggunakan kecerdasannya untuk membuat jalannya sendiri. Jadi ketika itu dia menarik perhatian Oda Nobunaga, akhirnya dia dipekerjakan sebagai tukang pembawa sendalnya itu tadi. Si Toyotomi Hideyoshi ini ketika menjadi tukang pembawa sendal, sadar karena bosnya ini orang penting, Oda Nobunaga ini orang penting pada masa itu kan. Jadi dia pasti akan sangat sibuk. Jadi si Toyotomi Hideyoshi ini mengambil kamar atau tempat tidurnya itu di depan gerbang kastil supaya dia bisa tanggap dengan ketika si bosnya ini keluar, dia bisa langsung tanggap, langsung memenuhi kebutuhan-kebutuhan Oda Nobunaga ini. Hasilnya apa? Dia nggak bisa tidur. Hampir setiap malam dia nggak bisa tidur. Jadi di kamarnya itu dia cuma pakai rumput dia susun buat alas tidurnya. Di pintu gerbang yang pasti berisik banget, dibuka tutup, dia nggak bisa tidur. Terus dia nggak pakai alas tidur yang enak. Ini supaya apa? Supaya dia bisa memberikan pelayanan maksimal terhadap Oda Nobunaga. Ada satu lagi cerita yang menarik dari perannya Toyotomi Hideyoshi ini sebagai seorang pembawa sendal. Jadi suatu ketika, waktu itu lagi musim dingin, Oda Nobunaga ini mengadakan pertemuan dengan mungkin petinggi-petinggi. Jadi dalam satu ruangan itu mereka berkumpul di situ. Toyotomi Hideyoshi tentu aja ada di luar, jaga sendalnya Oda Nobunaga. Tapi gimana caranya dia jaga sendalnya? Dia peluk sendalnya. Dia taruh di dalam bajunya, dia peluk erat-erat. Supaya apa? Supaya sendalnya nggak dingin. Jadi dia yang kedinginan, dia gemetaran. Bayangkan aja di musim dingin dia gemetaran pegang sendalnya Oda Nobunaga. Pas Oda Nobunaga keluar, mana sendalku? Dia keluarkan. Dia lihatkan sendalnya. Terus, kenapa kau simpan sendalku di situ? Supaya sendalmu nggak dingin pas kau pakai. Dia bilang begitu. Ini kan keren banget ya, dedikasi banget dari Toyotomi Hideyoshi buat tuannya. Jadi hal-hal sepele pun dia perhatikan demi pelayanan terbaiknya terhadap tuannya. Jadi salah satu kunci keberhasilan Toyotomi Hideyoshi itu adalah pelayanannya. Dia selalu memberikan pelayanan maksimal, dedikasi terhadap tuannya, yaitu Oda Nobunaga. Waktu itu, ketika dia masih jadi kroco, jadi prajurit bawahan banget, yang cuma tugasnya sebagai pembawa sendal. Motonya dari si Hideyoshi ini adalah, dia akan melakukan sesuatu berkali-kali lipat lebih baik daripada orang lain. Itu kenapa? Karena yang seperti aku bilang dari awal tadi, dia ini lahir apes. Dia nggak punya sesuatu yang, kalau orang bilang sekarang tuh privilege, dia nggak punya sama sekali. Dia nggak ganteng, dia nggak kaya, dia nggak dari keturunan bangsawan. Jadi dia bener-bener, ampas lah. Udah bener-bener ampas dia. Jadi
dia mengubah ketidakberuntungannya itu menjadi kekuatan. Dia sadar akan dua hal. Dia harus menggunakan otaknya daripada tenaganya, karena dia memang bukan keturunan samurai, dia nggak punya kemampuan bela diri, jadi dia gunakan otaknya daripada ototnya. Terus yang kedua, dia akan melakukan hal-hal yang jauh lebih baik, jauh lebih keras daripada orang-orang lain. Itu yang membuat dia mencolok dibanding anak buah Oda yang lainnya. Terus ada satu kisah epik lagi tentang pelayanan Hideyoshi. Dia menjadi salah satu pemimpin dari satu kelompok tentara. Waktu itu Oda Nobunaga berada di situasi yang sangat terjepit. Oda Nobunaga waktu itu berada di Bukit Kanegasaki. Ketika itu dia dihianati oleh orang kepercayaannya, yaitu merupakan iparnya sendiri. Dia hampir saja terbunuh. Kenapa? Karena waktu itu pasukannya udah dipepet dari dua sisi. Dia nggak punya tempat lari lagi. Waktu itu si Toyotomi Hideyoshi memberanikan diri untuk mengorbankan dirinya. Jadi dia bilang, larilah tuanku, aku yang jaga di belakang. Aku dan prajuritku menjadi pasukan paling belakang untuk mengawal kau melarikan diri. Jadi ketika itu dia membawa pasukannya berada di paling belakang. Kalian bayangkan saat itu dua pasukan besar yang bener-bener udah berada di atas angin ngapit kalian jadi orang yang terakhir, orang paling belakang, menjaga supaya rombongan Oda Nobunaga bisa berhasil kabur. Kalian harus berada di belakang, gimana pun caranya nahan pasukan-pasukan besar tadi itu untuk biar nggak berhasil nangkap Oda Nobunaga. Nah, itu Toyotomi Hideyoshi ngelakuin itu. Dia berusaha menyelamatkan Oda Nobunaga yang akhirnya bisa kabur ke Kyoto, ke kastilnya dia di Kyoto. Itu berhasil, dan setelah itu Toyotomi Hideyoshi benar-benar melambung lah namanya. Dia benar-benar jadi andalannya Oda Nobunaga waktu itu. Karir yang melejit, background keluarga yang bukan bangsawan, bikin banyak samurai-samurai, bangsawan-bangsawan lain yang mengabdi pada Oda Nobunaga itu cemburu, iri sama keberhasilan Toyotomi Hideyoshi. Tapi Toyotomi Hideyoshi ketika di dalam posisi seperti itu, dia tetap menunjukkan dedikasinya. Dia benar-benar mengabdi pada Oda Nobunaga. Dia membuktikan kalau dia memang pantas untuk dihargai oleh Oda Nobunaga. Di suatu ketika ada pembangunan benteng yang berjalan lambat, intinya progresnya nggak baik. Oda Nobunaga ini kesel, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Toyotomi Hideyoshi ngomong, aku bisa bangun benteng ini dalam waktu 3 hari. Dia bilang gitu. Caranya gimana? Di hari pertama merancang sistematis kerja dari bawahan-bawahannya yang membangun benteng itu. Dia cari tahu semuanya, dia perhitungkan matang-matang, dia rencanain bagus banget. Intinya dia perencanaan dulu. Perencanaan. Setelah itu hari kedua dia ngapain? Dia party. Dia ajak semua anak buahnya berpesta, minum sake, makan makanan enak. Pokoknya dalam 1 hari itu habis dia buat senang-senang aja. Dia hidup dari bawah, dia mengenal banyak orang. Jadi dia tahu apa yang dibutuhkan, apa yang bisa membangkitkan semangat orang-orang seperti pekerja-pekerja ini. Jadi si Toyotomi Hideyoshi ini nggak pakai cara-cara feodal, di mana zaman feodal ya, ketika orang yang statusnya lebih tinggi, dia bisa seenaknya aja memperlakukan orang yang berada di bawahnya. Nah, tapi Toyotomi Hideyoshi enggak. Dia sebagai pemimpin, dia mengayomi bawahannya, dia memberikan semangat bawahannya, dia bangkitkan potensinya. Itu yang nggak pernah dilakukan oleh bangsawan-bangsawan atau pemimpin-pemimpin zaman feodal dulu, terutama di Jepang. Itu satu hal yang keren dari Toyotomi Hideyoshi. Dari banyak kejadian setelahnya, Toyotomi Hideyoshi berhasil menjadi salah satu penasehat dari Oda Nobunaga yang ketika itu berambisi menyatukan Jepang. Walaupun akhirnya dia gagal ya. Oda Nobunaga mati dalam usahanya untuk mempersatukan Jepang. Dan siapa yang berhasil menyatukan Jepang, dia adalah Toyotomi Hideyoshi. Seorang anak petani yang dari beberapa sejarawan juga ada yang bilang statusnya berada lebih bawah lagi daripada petani. Satu-satunya orang yang berhasil
menjadi pemimpin tertinggi di Jepang bukan dari kalangan bangsawan. Dia benar-benar naik berdasarkan kerja kerasnya, berdasarkan dedikasinya, berdasarkan hasil usahanya sendiri, bukan dari keluarga atau privilege lainnya. Dimana waktu itu seorang pemimpin selalu berada dari keluarga bangsawan, ya, termasuk Oda Nobunaga yang hebat itu. Setelah dia berhasil menyatukan Jepang, seharusnya dia berhak untuk menjadi seorang shogun. Tapi shogun hanya bisa berasal dari kalangan bangsawan. Tapi berkat kesuksesannya itu, kaisar mengangkat Toyotomi Hideyoshi menjadi kampaku atau wakil kaisar, penasehat kaisar. Toyotomi Hideyoshi mempunyai gelar yang cuma dia seorang yang miliki, yaitu Taiko. Dia adalah pensiunan kampaku dan ayah dari kampaku selanjutnya. Dia mengangkat anaknya sendiri menjadi kampaku. Terus apakah akhir kehidupan pemimpin legendaris ini berakhir bahagia? Kalau kalian pernah baca buku Swordless Samurai, dari narasinya si Toyotomi Hideyoshi berpesan kalau pemimpin itu harus melayani orang lain, bukan melayani hasrat atau keinginannya, bukan nafsu yang dilayani, tapi adalah melayani orang lain, melayani rakyat. Itu pesan yang keren banget ya, yang tercermin dari akhir kisah hidupnya. Dia ketika akhir-akhir masa hidupnya, dia melakukan 2 kesalahan yang dianggap oleh sejarawan tuh kesalahan bodoh yang kayaknya nggak mungkin dilakukan sama orang secerdik Toyotomi Hideyoshi. Dia di akhir kehidupannya itu seperti bukan Toyotomi Hideyoshi. Dia banyak bersenang-senang, dia banyak menuruti nafsunya. Jadi dia jadi pelayan terhadap nafsunya sendiri, dan itu menuntun dia pada akhir hayatnya, akhir karirnya dia. Jadi 2 kesalahan bodoh itu ya. Satu adalah mengeksekusi keponakannya sendiri karena dituduh berkhianat. Dia nggak cuma mengeksekusi keponakannya ya, tapi seluruh keluarga keponakannya dibantai sama dia. Terus yang kedua adalah dia berusaha untuk menginvasi Joseon, yang kalau sekarang dikenal sebagai Korea. Jadi dia nggak puas cuman menaklukkan Jepang, dia berusaha untuk keluar. Dia menginvasi daerah lain yang di situ Jepang sangat menderita kerugian besar karena biaya perang itu kan nggak murah ya. Jepang gagal menginvasi Joseon dan di saat bersamaan dia mati. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Toyotomi Hideyoshi ini adalah, 1, pemimpin adalah pelayan. Jadi jangan pernah kita sebagai pemimpin itu melayani atau fokus terhadap diri kita sendiri, tapi kita harus fokus pada orang lain, pelayanan terhadap orang lain. Kesuksesan itu bukan tentang diri sendiri, tapi dengan melayani orang lain juga. Terus yang kedua adalah kekang obsesimu dan jangan manjakan dirimu berlebihan. Dan yang ketiga, waspada akan kesombongan dan jangan pamer. Itu adalah pesan dari Toyotomi Hideyoshi.